wabarakatuh. Halo, ini adalah video pembelajaran fisika materi gerak harmonis sederhana bagian ketiga bersama saya, Adriani. Dari video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai getaran pada pegas, bandul, dan melakukan percobaan sederhana tentang bandul. Jika kamu belum menonton videonya, cek link di deskripsi di bawah ya. Nah, dari pembelajaran kali ini, kamu akan bisa mengetahui persamaan-persamaan yang ada pada getaran harmonik sederhana, mengetahui perbedaan fase, sudut fase, dan beda fase, menentukan kecepatan dan percepatan pada getaran harmonik sederhana, dan menganalisis energi pada getaran harmonik sederhana. Pada bulan Juni tahun 2001, pemerintah di London meluncurkan sebuah infrastruktur yang menarik perhatian, yakni Jembatan Milenium, sebuah jembatan yang berada di atas Sungai Thames. Awalnya, jembatan tersebut dianggap akan sangat berguna dan keren untuk dilihat. Tetapi, mendadak, jembatan tersebut segera ditutup. Ini dikarenakan ketika orang menggunakan jembatan tersebut, jembatan itu akan bergoyang maju dan mundur secara dramatis karena langkah kaki para pejalan. Awalnya, orang-orang masih belum terpengaruh, tetapi lama-kelamaan saat berjalan, mereka mulai bersandar ke goyangan agar tidak terjatuh dan ternyata itu hanya memperburuk keadaan. Akhirnya, gerakan jembatan tersebut menjadi semakin parah sampai-sampai jembatan itu berbentuk huruf S yang sangat besar. Intinya, itu membentuk gelombang horizontal. Akhirnya, jembatan itu harus ditutup dan para insinyur membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk memperbaikinya. Jadi, sebenarnya apa yang salah dengan jembatan Milenium? Mengapa para insinyur tidak meramalkan masalahnya? Ternyata jawabannya terletak pada osilasi. Ternyata yang menyebabkan goyangan pada jembatan Milenium berkaitan dengan osilasi atau gerak bolak-balik. Lebih sederhana lagi, ini berkaitan dengan gerak harmonik sederhana. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi persamaan apa saja yang ada pada gerak harmonik sederhana. Pertama, persamaan simpangan. Y sama dengan A sin theta, sama dengan A sin omega T. Benda menghasilkan satu getaran atau satu fase jika sudut yang ditempuh sebesar 2 pi radian atau 360 derajat. Apabila benda telah menempuh sudut fase sebesar theta 0 pada saat T sama dengan 0, maka persamaan simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah theta 0, di mana kita ketahui bahwa besarnya omega sama dengan 2 pi F sama dengan 2 pi per T. Dengan Y sama dengan simpangan, satuannya meter, A sama dengan amplitudo atau simpangan terjauh, satuannya meter, omega sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, T sama dengan waktu, satuannya sekon, theta sama dengan omega T tambah theta 0 sama dengan sudut fase, satuannya radian. Theta 0 sama dengan sudut fase awal, satuannya radian. F sama dengan frekuensi, satuannya hertz. Dan T sama dengan periode, satuannya S. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sudut fase, dan beda fase dalam getaran. Jika sebuah benda bergetar harmonik dan membentuk sudut tertentu, maka sudut tersebut disebut dengan sudut fase. Sudut fase dibagi sudut satu putaran disebut fase getaran, sedangkan selisih 2 fase getaran disebut beda fase. Berikut ini persamaan untuk menentukan sudut fase, dan beda fase getaran. Sudut fase dirumuskan theta sama dengan omega T sama dengan 2 pi T per T dengan satuan radian. Untuk fase dirumuskan C sama dengan T per T sama dengan T per 1 per F
sama dengan TF. Dan beda fase dirumuskan dengan delta psi sama dengan C2 dikurang C1 sama dengan T2 dikurangi T1 per T sama dengan delta T per T. Persamaan selanjutnya adalah persamaan kecepatan. Kecepatan getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap waktu. V sama dengan dy per dt, V sama dengan d A sin omega t tambah theta 0 per dt menjadi V sama dengan omega A cos omega t tambah theta 0. Kecepatan maksimum terjadi jika cos theta sama dengan 1, sehingga V max sama dengan omega A. Selanjutnya, persamaan percepatan. Percepatan pada getaran harmonik adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan terhadap waktu, di mana A sama dengan dv per dt. A sama dengan d omega A cos omega t tambah theta 0 per dt sama dengan min omega kuadrat A sin omega t tambah theta 0. Percepatan maksimum terjadi jika nilai sin theta sama dengan 1, sehingga A max menjadi min omega kuadrat A. Hubungan kecepatan, amplitude, dan simpangan ditunjukkan dengan persamaan V sama dengan omega akar A pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, dengan V sama dengan kecepatan getaran harmonik satuannya meter per sekon, omega sama dengan kecepatan sudut satuannya radian per sekon, A sama dengan amplitudo satuannya meter, dan Y sama dengan simpangan satuannya meter. Para fisikawan seringkali menggambarkan gerak harmonik sederhana dengan simulasi sebuah bola yang menempel pada pegas horizontal yang terletak di atas meja. Saat pegas tersebut masih terletak di atas meja dan belum dikenakan gaya, maka pegas berada dalam keadaan setimbang. Dan ketika kamu menggerakkan bola tersebut dengan cara meregangkan pegas, lalu melepaskannya, bola akan terus bergerak maju mundur dan akan berlangsung selamanya jika di tempat tersebut tidak ada gesekan. Nah, gerak maju mundur yang disebabkan oleh gaya pegas merupakan contoh dari gerak harmonik sederhana. Sekarang, kita ingin mengetahui energi apa yang dimiliki oleh bola tersebut. Nah, mari kita perhatikan simulasi berikut. Saat bola terlihat menekan dan meregangkan pegas, terdapat energi, baik energi kinetik maupun energi potensial. Energi kinetik adalah energi gerak, dan saat bola bergerak ada dua titik. Pertama, titik balik seperti pada gambar, dan titik kedua adalah di mana pegas tersebut meregang sepenuhnya. Kita melihat bahwa juga di sini terdapat titik setimbangnya. Jarak antara titik setimbangnya ke masing-masing titik itu disebut dengan amplitudo. Pada kedua titik balik tersebut, bola tidak akan memiliki energi kinetik karena tidak bergerak. Sebaliknya, semua energi bola akan menjadi energi potensial dari pegas, sehingga energi potensialnya menjadi E sama dengan 1/2K A pangkat 2. Sekarang, saat bola bergerak ke tengah, energi kinetiknya mulai meningkat, karena itu bergerak semakin cepat, dan pada saat yang sama, energi potensialnya menurun dan menjaga agar energi totalnya tetap sama. Dan tepatnya di tengah-tengah gerakan bola pada titik setimbangnya, energi potensialnya turun menjadi 0. Bola kembali ke tempat semula, sehingga pegas tidak menariknya lagi. Sebaliknya, energi kinetiknya telah mencapai maksimumnya. Artinya bahwa pada titik tersebut, total energi kinetik bola akan sama dengan E sama dengan 1/2 mv max pangkat 2. Dari kedua rumus yang kita peroleh, kita bisa mencari V max dengan cara kemudian dapat merumuskan
EP dan EK-nya menjadi energi potensial sama dengan 1/2 Ka pangkat 2, di mana A di sini sebelumnya adalah Y, sehingga energi potensial sama dengan 1/2 Ky pangkat 2, sama dengan 1/2 M dikali omega pangkat 2 A sin omega T pangkat 2, sama dengan 1/2 M dikali omega pangkat 2 A pangkat 2 sin pangkat 2 omega T, sama dengan 1/2 Ka pangkat 2 sin pangkat 2 omega T. Untuk energi kinetiknya menjadi EK sama dengan 1/2 MV pangkat 2 sama dengan 1/2 M omega A cos omega T pangkat 2, sama dengan 1/2 M omega pangkat 2 A pangkat 2 cos pangkat 2 omega T, sama dengan 1/2 Ka pangkat 2 cos pangkat 2 omega T. Untuk energi mekaniknya, EM sama dengan EK tambah EP. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Kita perhatikan, sebuah benda bergetar harmonik sederhana dengan simpangan terbesar 6 cm dan frekuensi 0,25 Hz. Besar simpangan pada saat 1/3 sekon adalah A 3/3, B 3/2, C 3, D 2/3, dan E 2/2. Penyelesaian. Kita ketahui A sama dengan 6 cm, frekuensi sama dengan 0,25 Hz atau 1/4 Hz, dan T sama dengan 1/3 sekon. Nah, kita menggunakan rumus Y sama dengan A sin theta, di mana theta sama dengan omega T, dan omega sama dengan 2πf. Sehingga menjadi 6 sin 2πf dikali T sama dengan 6 sin 2pi dikali 1/4 dikali 1/3. Sehingga menjadi Y sama dengan 6 sin pi per 6. Nah, pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Sehingga menjadi Y sama dengan 6 sin 30. Kita ketahui bahwa sin 30 sama dengan 1/2, sehingga Y sama dengan 3 cm. Sehingga jawaban yang benar adalah C, 3 cm. Nah, contoh soal berikutnya. Sebuah benda melakukan getaran harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 10 sin pi T. Maka kecepatan setelah 3/4 detik adalah A 5π/2, B 10π/2, C 5π/2, D minus 10π/2, dan E minus 10π. Nah, kita ketahui bahwa T sama dengan 3/4 dan Y sama dengan 10 sin pi T. Kita ketahui bahwa untuk kecepatan adalah turunan simpangan terhadap waktu, sehingga menjadi V sama dengan dy per dt sama dengan pi dikali 10 cos pi T, menjadi 10pi cos pi dikali 3/4. Nah, 3/4 pi jika kita jadikan derajat menjadi 135 derajat, sehingga 10pi cos 135 derajat menjadi 10pi. Kita ketahui bahwa cos 135 derajat adalah minus 1/2 sehingga V menjadi minus 5π/2 cm per sekon, sehingga jawaban yang benar adalah A, minus 5π/2 cm per sekon. Nah, untuk soal ini kita harus mengingat bahwa Y sama dengan A sin theta, di mana untuk kecepatan adalah turunan simpangan terhadap waktu, dan apabila ditanyakan percepatannya maka A sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, itulah tadi materi kita pada kali ini. Untuk memahami kamu paham atau belum, kamu bisa mendownload lembar kerjamu pada link berikut atau cek deskripsi di bawah. Sampai di sini dulu ya pembahasan materi kita tentang getaran harmonik sederhana. Sampai ketemu di video selanjutnya.